Dan ketika itu telah dibagikan kepada jamaah, lembaran zikir dan doa penolak bahaya. Ini berdasarkan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam menghadapi COVID-19 ini. Bahwasanya yang umumnya disampaikan kepada masyarakat ialah 3M itu. Selalu mencuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak. Dan salah satu contohnya ini. Saya katakan, ini ada kekurangannya. Kita sebagai orang beragama, kita lupa bahwa siapa yang menciptakan corona itu. Kenapa kita tidak berhubungan dengan dia yang menciptakan corona itu? Sehingga ini ya senjata yang kita pakai, senjata fisikal. Kita perlu juga menggunakan senjata spiritual. Senjata yang kita warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Corona ini kita tidak lihat. Mengapa kita tidak pakai juga senjata yang tidak kelihatan? Supaya seimbang. Kita hanya memakai senjata fisikal yang kelihatan. Jangan sampai dia hanya main-main dengan itu. Dan kenyataan juga banyak orang yang selalu pakai masker justru kena. Ya, di dalam hal ini kita harus pakai empat hal, yaitu meningkatkan imun. Sesudah itu mempertebal iman, memperbanyak amin, insya Allah aman. Jadi meningkatkan imun itulah dengan himbauan protokol kesehatan. Ya, termasuk umpamanya olahraga ringan, termasuk makanan yang bergizi dan lain sebagainya itu untuk meningkatkan imun. Tapi yang kedua meningkatkan iman. Bahwa ini adalah ada penciptanya. Dan tidak akan kena kecuali orang yang dikehendakinya. Kemudian kedua, insya Allah kena. Kalau belum ajal tidak akan mati. Maka nilafsan antamu ta'illa biiznillah. Tidak mungkin seseorang meninggal dunia kecuali atas izin Allah. Saya katakan apa yang disampaikan kepada kita, Pak betau lah ada kijek. Kalau seandainya ini benar, semua yang disampaikan kepada kita, mati mana nih Pak Pasai? Sudah 1 tahun usianya ini. Kalau tidak hari ini, besok kena. Kalau bukan besok, lusa. Kalau bukan sudah 1 tahun, pasti sudah habis semua itu rampasar. Tahun lalu kita disuruh tutup masjid Ramadan. Masya Allah. Pasar tidak ditutup. Kemudian katanya uang itu juga pindah sampai gagang pintu diperlihatkan kepada kita, itu gagang pintu habis pindah juga ke situ. Capuk nih Bapak sana sahabat doe si lele doe. Si lele doe. Belum lagi hal yang lain. Tapi tua mui. Kemudian yang kedua, kucameto itu makuana rabi. Kalau memang itu sudah takdir pada kita, silakan pilih mana lebih baik, mati di masjid atau mati di pasar. Jadi pada bulan Ramadan yang lalu itu kita tetap tarawih di Mangkoso.
Jadi sebenarnya kita ya melawan arus barangkali. Dan rata-rata masjid sepanjang jalan itu, yang pinggiran jalan itu ditutup dan pakai palang. Melarang mobil singgah, tapi di Mangkoso tetap dibuka. Siapa mau singgah silahkan. Dan kita tidak paksakan orang memakai masker. Pokoknya siapa yang tidak memakai masker silahkan, siapa yang tidak silahkan. Dan tidak ada ini. Kita tidak pasang. Cocok ibarat. Lalu, ya bagaimana kita persenjatai ini jamaah. Dengan inilah saya kumpulkan itu doa-doa dari Rasulullah SAW, karena beliau mengatakan ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang beriman. Berarti ini protokol kesehatan ada kekurangan senjata. Senjata yang kita warisi dari Rasulullah. Dengan menganjurkan untuk memperbanyak zikir dan doa. Itu saya katakan yang kita dikatakan lawan ini, saya tidak mengatakan melawan corona, menghadapi corona. Si panrasa kini ada kalau mewakili penggalan telah banyak pancaji, hai masih sakit. Coba saja, semakin kita gencar begini, semakin tambah banyak korbannya. Bagaimana ini? Menghadapi corona. Jadi jamaah, saya kumpulkan ini baru dibagikan kepada jamaah. Baru saya sampaikan kepada mereka, kita ini uji coba. Andai kata besok lusa dalam bulan Ramadan ini ada salah seorang jamaah yang sakit, apalagi kalau meninggal dunia, pasti orang mengatakan lupai igas suroko isuro memang kumapak isuro anade matojo hatiku Andre ini. Tapi kita ya, kita coba jalan. Memang diakui jamaah berkurang daripada biasanya karena banyak jamaah yang ditakut-takuti. Tetapi satu kesyukuran, amplopnya tetap masuk. Walaupun tidak hadir salat tarawih, amplopnya juga masuk. Ini menyebabkan pada bulan Ramadan dana yang masuk di Masjid Mangkoso lebih 370 juta. Sama sekali di luar perhitungan kita. Dalam masa corona di mana orang disuruh tutup masjid, kita tarawih, ternyata alhamdulillah dana ada masuk lebih 370 juta. Alhamdulillah. Ya. Hadirin hadirat, jalan. Dan bagi jamaah di Mangkos mengatakan alhamdulillah karena corona ini. Mengapa? Karena sejak saya tiba dari Kairo tahun 85, itu kalau Ramadan saya hanya buka di Mangkos, kemudian ditinggalkan, putar. Nanti kembali lagi waktu ditutup, malam raya, hari raya. Ditutup. Tetapi karena corona ditutup sebuah masjid, acara gagal, jadwal tidak jalan, terpaksa satu Ramadan yang ruang jamaah Ki Mangkoso. Mereka bersyukur. Napa ni nasonon ruaki guru ta 2 kali 1 malam saya bicara. Tarawih subuh, dan kalau subuh begini, ya subuh begini, selesai salat subuh, kita kajian, kita tausiah, nanti ditutup dengan salat duha. Itu 1 Ramadan. Akhirnya sampai akhir Ramadan, saya tanya lagi mereka, bagaimana, adakah jamaah yang sakit? Alhamdulillah tidak. Adakah jamaah yang meninggal dunia? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Berarti berkah apa yang kita terima dari Rasulullah SAW. Berkah. Yang ada di sini ada 11 poin, 11 nomor. Yang semua itu intinya adalah tolak bala dari semua yang kita takutkan. Itu intinya. 11 nomor, 11 poin. Saya katakan, masa tidak ada satu yang berkah. Dari sekian ini masa tidak ada satu yang berkah. Dan satu saja yang berkah kita sudah selamat. Apalagi kalau berkah semua. Masa de munaga agama baraka ya ruh terima oleh kinabita. Nana jamin mana nabita ya? Apalagi nafak baraka mana nasib di Muhammad baraka salamat nih. Kita sudah aman itu tadi. Ya, tingkatkan imun, pertebal iman. Ya. Pertebal iman, perbanyak amin.
Nah, zikir dan doa. Ya. Lalu insya Allah aman. Insya Allah aman. Tingkatkan imun, tebalkan iman, perbanyak amin, insya Allah aman. Aman. Nah inilah yang sempat dibagi-bagikan pada kajian kita yang lalu, tapi belum sempat dijelaskan, makanya saya sampaikan bahwa insya Allah kita akan jelaskan itu supaya sama jamaah. Mari kita lihat nomor 1, perbanyak taubat dan istighfar. Sekurang-kurangnya, ya artinya tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Ini istighfarnya Rasulullah. Nabi ada mengatakan bahwa perbanyaklah istighfar kalian karena saya ini istighfar. Ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan tidak kurang dari 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali dalam seharinya. Saya berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, tetapi juga istighfar. Kalau beliau yang maksum saja istighfar 100 kali setiap hari, kira-kira berapa layaknya yang macam kita ini yang jamutan atau dosa? Kira-kira berapa banyaknya? Kalau beliau sendiri mengatakan 100 kali dalam setiap harinya, berapa kira-kira pantasnya macam kita ini yang jelas-jelas banyak dosa? Makanya di sini dikatakan, dan ini istighfar itu tidak memilih tempat, tidak memilih waktu, tidak memilih jumlah. Jadi bebas tempat, bebas waktu, bebas jumlah. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus. Bisa kita cicil. Ini istighfar jadi mana-mana ada kesempatan kita untuk khusus untuk ini. Memperbanyak istighfar. Malam tahun baru ada acara di rumah jabatan Kabupaten Baru, rumah jabatan Bupati, dan kepada saya diminta untuk memberikan juga tausiah. Di situ saya sempat katakan, andai kata saya Jokowi, maka dari pertama saya minta kepada seluruh masyarakat kita ini perlu melakukan tobat nasional dan perlu melakukan istighasah kubra. Karena kira-kira dosa apa lagi yang tidak kita lakukan di Indonesia ini? Kaman rupana. Supaya Tuhan mempermudah mengangkat ini. Kemudian yang kedua dan seterusnya, nomor 2 dan seterusnya, itu adalah waktunya sesuai dengan hadis Rasulullah adalah setiap pagi dan setiap petang. Setiap pagi dan setiap petang. Waktu paginya itu subuh sudah masuk. Subuh dan pagi. Itu waktu paginya. Petang, asar, maghrib. Waktu petangnya, asar, maghrib. Ini nomor 2 dan seterusnya. Jadi di mana kesempatan kita? Karena petunjuknya mengatakan pagi, petang. Waktu pagi, subuh, dan pagi sendiri. Waktu petang, asar, maghrib. Kita lihat apa yang pertama di situ ialah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas masing-masing 3 kali. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari sahabat yang bernama Abdullah bin Khubayb. Abdullah bin Khubayb berkisah pada suatu malam
gelap gulita, turun hujan lebat. Merasa tidak enak, lalu pergi menemui Rasulullah. Setelah tiba pada Rasulullah, beliau meminta agar beliau berkenan mendoakan. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah balik menyuruh dia berdoa. Baca kok. Padahal dia datang karena bingung. Kalau dalam kondisi seperti ini kira-kira doa apa yang cocok dibaca? Makanya daripada bingung, pergi ke Rasulullah menghadap. Dan minta kepada beliau sendiri yang mendoakan. Tapi balik dia disuruh baca. Baca kok. Diam. Rasul melihat dia diam, disuruh lagi, baca kok. Makin bingung dia. Merasa terjepit. Ya, lagi baca. Maka Rasulullah ulangi lagi ketiga kalinya, baca kok. Ketika itu dia sudah beranikan diri. Wahai baginda, apa yang saya baca? Lalu apa jawab Rasulullah? Bacalah Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali setiap pagi dan petang. Itu akan melindungi kamu daripada semua yang kamu takutkan. Ya. Hadisnya berkata, qala ma'akulu qala qul huwallahu ahad wal mu'awwazataini hina tumsi wa hina tusbihu salasa marratin takfika min kulli syai'. Lalu pertimbangan saya supaya bisa jamaah itu tidak sampai lupa, itu saya masukkan dalam zikir salat maghrib dan zikir salat subuh seperti tadi itu. Ini minimal modal buat jamaah. Jangan sampai pada kesempatan lain lupa umpamanya. Sudah ada modal, minimal modal ini. Makanya saya masukkan dalam zikir salat subuh dan zikir salat maghrib. Ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 di sini membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Tirmizi dan dari sahabat Utsman bin Affan. Yang mengatakan ma min abadin yaqulu fi sabahi kulli yawmi wa masa'i kulli laila bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa samiul alim salasa marrat lam yadurruhu syai'. Siapa saja dari seorang hamba yang membaca setiap pagi dan setiap petang bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama' wa samiul alim salasa marrat 3 kali, lam yadurruhu syai', tidak ada sesuatu yang berbahaya baginya. Siapa saja yang membaca itu 3 kali setiap pagi dan setiap petang, tidak ada sesuatu yang berbahaya baginya. Itu artinya ada di bawah dengan nama Allah yang tidak akan ada sesuatu berbahaya dengan namanya, baik di bumi maupun di langit, dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian yang keempat, membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim 7 kali. Sandaranku hanyalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Hanya kepadanya saya bertawakal dan
Dia adalah Tuhan Rabb, Aras yang agung. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Dari sahabat Talak bin Habib. Sebentar. 142. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 7 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Jika Simon Rero. Satu, 4, 2. Ya sambil minum kopinya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kami balik asing. Dari sahabat Abu Darda, di mana Nabi mengatakan mangqala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi. Barang siapa yang membaca setiap hari pada waktu pagi dan pada waktu petang, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'a amarat 7 kali. Kabahullahu ta'ala ma'ahama min amir dunia wal akhirah. Allah memberikan perlindungan kepadanya daripada semua yang ia takutkan baik di dunia maupun di akhirat. Ini hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu rabbul. Ini kan ujung daripada ayat akhir daripada surah At-Taubah. Ini. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum.
Fa in tawallu faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul asna. Itu ya. Ini potongan ayat terakhir dari At-Taubah ini. Ya. Ternyata ini berkahnya luar biasa. Seterusnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dua, tiga, lima. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berdasarkan Sunan Abi Daud, An-Nasai dan Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, kuntu jalisan inda Rasulullah SAW, suatu ketika saya duduk bersama Rasulullah. Faja'a rajulun min ashabihi, tiba-tiba seseorang datang dari sahabat beliau, faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai baginda, ludiktul laila falam anam hatta asbahtu. Di dalam riwayat yang lain yang senada mengatakan, malakitu min akramin ladagatni al-bariha. Saya tadi malam disengat kala jengking. Nacu idoke kala peti. Falam anam ahad ta'asbah. Sampai saya tidak tidur sampai pagi. Ajak memena. Kala mata, kala akrab, kala ama inna kalau qulta hina amsayta, andai kata kamu membaca ketika waktu petang, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurraka syai'un insyaallah, tidak akan berbahaya sesuatu kepadamu insyaallah. Itu kata Rasulullah. Kemudian seterusnya, nah sudah masuk doa ini. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fani min baini yadayya wa min khalfi wa ayyamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an utala min tahti. Sisa masalahnya ini kalau kita jadi imam tentu redaksinya harus dirubah. Tidak bisa lagi mengatakan ini, harus inna. Sama Allahumma hadina dengan Allahumma hadini. Begitu juga kalau kita memimpin doa, kalau kita baca macam ini, harus dirubah konteks mufradnya menjadi jamak. Seperti ini, Allahumma inni as'aluka. Dirubah Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keselamatan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, bahwasanya saya memohon kepadamu ampunan dan keselamatan dan kesehatan fi dini wa dunyaya, dalam agama dan dunia saya, wa ahli wa mali, buat keluarga dan harta saya. Allahumma astur aurati, ya Allah, tutupilah celaan dan kekurangan saya. Wa amin rawati, dan tenangkanlah hati saya.
Allahumma fanni, ya Allah, jagalah saya min baini yadayya min khalfi, dari sisi depan saya dan dari sisi belakang saya, wa ayyamini wa ashimali, dari sisi kanan saya dan dari sisi kiri saya, wa min fawqi, dan dari sisi atas saya, wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti, dan semua mohon perlindungan demi kebesaran keagunganmu bahwa saya mendapatkan kebinasaan dari sisi bawah saya. Saya anggap ini termasuk doa Rasulullah yang paling lengkap mengenai tolak bala. Coba minta perlindungan. Minta perlindungan dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Oke, Gavi. Coba. Ini berdasarkan hadis sahih dari Sunan Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Dari sahabat Ibnu Umar. Rupanya doa ini, kata Ibnu Umar, lam yakunin nabiyyu ada'u ha'ula'i da'wat hina yumsi wa hina yusbi. Tidak pernah baginda Rasulullah meninggalkan doa ini setiap pagi dan setiap petang. Jadi Pak Dongan Nabi Taya. Di sini tidak disebutkan apa tujuannya, tapi keterangannya mengatakan Ibnu Umar tidak pernah Rasulullah meninggalkan doa ini setiap pagi dan setiap petang, setiap harinya dibaca. Asisami hanya satu kali. Nomor 7. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika min al-kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. (137). Ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Sunni dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dia berkata ini kepada ayahnya, wahai ayahandaku, saya mendengar engkau membaca setiap pagi dan setiap petang ini, Allahumma inna nas'aluka afiyah, Allahumma afini fi badani, ya Allah selamatkan dan sehatkan tubuh saya, ya Allah selamatkan dan sehatkan pendengaran saya, ya Allah selamatkan dan sehatkan penglihatan saya. Allahumma afini, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, ya Allah bahwasanya saya mohon perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah bahwasanya saya memohon kepadamu dari azab kubur. Tiada Tuhan selain engkau. Kayak sambungannya. Itu tadi dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. Kenapa engkau selalu membaca ini setiap pagi dan setiap petang? Dia menjawab, saya dengar langsung dari Rasulullah, beliau selalu mengamalkan itu, makanya saya ikut untuk melakukan itu. Jadi rupanya ini dasarnya bacaan juga Rasulullah SAW, sama dengan yang di atas tadi itu. Lembaran kedua. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin.
Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'da. Ini biasa kita dengar kalau Ramadan. Orang baca di radio katanya doa imsak. Asbahna wa asbal mulkulillahi rabbil alamin. Kami telah berada pada waktu pagi bersama kerajaan di sisi Allah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, bahwasanya saya memohon kepadamu khairah hadzal yaum, kebaikan hari ini. Fatahu, pembukaannya, wa nasrahu, pertolongannya, wa nurahu, cahayanya, wa barakatahu, berkahnya, wa hudahu, dan hidayahnya. Wa a'udzubika, dan saya minta perlindungan kepadamu min syarri ma fi, daripada keburukan yang ada padanya, wa syarri ma ba'dahu, dan keburukan yang ada sesudahnya. Kemudian bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Apa uncuk miai? Ini dari Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Sunni, mengatakan bahwa seseorang pernah datang ke Rasulullah melapor, wahai baginda, tidak tahu kenapa saya ini selalu saja ada sesuatu yang menimpa saya. Kalau bahasa Bugis mengatakan, "Dai usengi maka nama gemuni natuli tak kena kajik seding ya." Ya, selalu ada saja hal-hal yang menimpanya. Lalu Nabi mengatakan apa? Kul ila asbata. Ya. Baca setiap pagi. Bismillahi ala nafsi wa ahli wa mali. Fa innahu la tabulaka syai'a. Ya. Fakalahun rajul fazahabat anul afat. Baca itu tadi. Bismillah ala nafsi, atas diri saya, wa ahli keluarga saya, wa mali harta benda saya. Ya. Kamu akan aman, katanya. Kemudian yang ketiga, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil azim. Alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Alaika tawakkaltu, hanya kepadamu saya tawakal. Wa anta rabbul arsyim, dan engkaulah Tuhan arsy yang agung. Masya Allah kan, apa-apa yang dikehendaki Allah pasti ada. Wa masya Allah yakun, dan apa-apa yang tidak dikehendakinya tidak akan ada. La haula wa la quwata illa billah, tiada upaya, tiada kekuatan kecuali di tangan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Alaman Allah ala kulli syai'in qadir, saya tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, bahwasanya semua mohon perlindungan kepadamu min syarri nafsi, daripada keburukan diri saya, wa min syarri kulli dabba, dan keburukan ciptaan yang engkau, ya, min kulli dabbatin anta azu bin nasihatiha, keburukan yang engkau kuasai pengendaliannya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, bahwasanya Tuhanku selalu di jalan yang lurus. Ini
142. Ini. Doa ini punya kisah. Seorang sahabat yang bernama Abu Darda, dan ini juga banyak merawikan hadis Abu Darda. Suatu ketika dia tidak ada di kampungnya. Pada waktu itu tiba-tiba terjadi kebakaran di kampungnya. Ada temannya yang lewat melihat kebakaran itu, kemudian tiba di tempat di mana Abu Darda berada. Terus dia kata, kembali kok. Terbakar rumahmu. Kata Abu Darda, insya Allah tidak. Apa kamu bilang? Insya Allah tidak. Mengapa kamu yakin begitu? Saya ada menerima doa dari Rasulullah. Ini disuruh baca setiap pagi dan setiap petang. Dan seingat saya, tadi saya sudah baca. Saya sudah baca. Jadi tidak. Tapi orang ini tadi temannya mengatakan, sangat dia telepon adik nanti aku bulamu. Akhirnya begitu berbantah-bantahan, kalau begitu mari kita pergi lihat. Jadi ujungnya sama-sama pergi dilihat. Ternyata memang terbakar sekelilingnya, selamat rumahnya Abu Darda. Ini bacaannya. Dan ini sopir saya. Waktu saya sampaikan ini di Masjid Raya, ada di sampingnya, dia berdampingan duduk. Seseorang, saya katakan, mudah-mudahan ya senang. Cerita, dia mengatakan, doa ini saya sudah amalkan ketika dulu saya guru katanya awal-awalnya dia datang dan mengajarkan ini, saya langsung amalkan dan hafal setiap pagi dan alhamdulillah betul ada berkahnya. Kenapa? Sudah 4 kali kebakaran di sentral, saya punya ruko di sentral, sudah 4 kali kebakaran, alhamdulillah selalu selamat, saya punya ruko. Saya punya stand, saya punya peta itu jualannya. Ini yang diamalkan katanya. Dia cerita sama anak. Waktu saya kembali menyampaikan ini, waktu COVID ini kembali disampaikan, terus dia cakap, ya hiburan ini kalinya. Pada awal-awal guru tiba dari Kairo itu dia disampaikan kepada kita dan saya amalkan. Dan ternyata itu saya dapatkan berkahnya. Sudah 4 kali katanya kebakaran, lalu aman saya punya ruko. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, a'udzu billahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujhana barun wa fajrun min syarri ma khalaqa wa zarra wa bara wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara fil ardi wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqan yatruku bi khair ya arhamar rahimin bi rahmatikal lati wasi'at kullasyai. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Kita tahu bahwa ketika peristiwa Isra Mi'raj banyak hal-hal yang dilihat oleh Rasulullah. Banyak hal-hal dilihat. Apakah itu gambaran masa lalu atau masa akan datang, dan juga ada di samping itu juga gangguan-gangguan. Termasuk ini adanya jin yang mengejar beliau itu mau membunuh baginda dengan api, membawa api dari belakang. Jibril ingatkan, Muhammad itu ada jin di belakang yang mau membunuh kamu. Lalu baca ini. Ini doanya. Disuruh baca dan begitu baginda Rasulullah membaca hancur. Itu jin yang mengejarnya tadi itu, dan padam itu dia punya pentungan, dia punya sulu itu padam. Ya ini dibaca. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yajuhunna barun fajrum. A'udzu, saya memohon biwajhillahil karim dengan wajah Allah yang maha mulia
wa bi kalimatillahi tamma, dan dengan kalimat Allah yang sempurna, allati la yajuzuna barun wala fajirun, yang tidak akan dilewati baik orang baik maupun orang buruk, min syarri ma halaka, daripada keburukan ciptaan Allah, min syarri ma khalaqa wa zara wa bara, ciptaan segala ciptaan Allah, wa min syarri ma yanzilu minas sama, dan dari keburukan apa-apa yang turun dari langit, wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari keburukan apa-apa yang naik ke langit, wa min syarri ma zara fadi, dan daripada keburukan apa yang diciptakan di atas bumi, wa min syarri ma yakhruju minha, dan daripada keburukan apa-apa yang keluar daripada bumi, wa min syarri fitanil laili wan nahar, dan dari keburukan baik siang maupun malam, wa min syarri kulli tarikin yatruk illa tarikatur, dan dari keburukan siapa yang hendak memasuki sesuatu kecuali yang akan masuk dengan kebaikan. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Rahman Maha Rahim, birahmatika, dengan rahmatmu, allati wasi'at kulla syai', yang meliputi segala sesuatu. Ya. Inilah yang saya katakan, ada 11 poin di sini yang intinya semuanya adalah memohon perlindungan, memohon keselamatan daripada segala macam bahaya. Kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi tingkatkan imun, pertebal iman, perbanyak amin, insya Allah aman. Insya Allah aman. Ya, jadi silakan siapa yang mengamalkan silakan. Tadi itu saya katakan nomor 1 bebas waktu, bebas tempat, bebas jumlah. Nomor 2 dan seterusnya itu amalan pagi dan petang sesuai dengan petunjuknya. Kalau di situ ada mengatakan sekian kali, ya sekian kali. Kalau tidak ada berarti hanya 1 kali. Kalau tidak ada menunjukkan beberapa kali, berarti itu hanya 1 kali kita baca. Mudah-mudahan ada berkahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Prof. Demikian tadi penjelasan sekaligus landasan-landasan berdasarkan Rasulullah SAW. Paling tidak kita sudah tahu dasarnya, sekaligus kita tahu asbabul wurudnya, kenapa Nabi mengajarkan ini, sebab-sebab dibacakannya ini, dan manfaat-manfaat daripada doa. Paling tidak bisa meyakinkan kita untuk mengamalkan. Kalau selama ini bisa baik kami. Semoga insya Allah dengan berkah pagi ini, berkah penjelasan ini, kita konsisten, kita istiqamah untuk bicara. Semoga insya Allah manfaat hikmah daripada doa-doa ini bisa. Kalau tidak untuk kita, insya Allah untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita yang lain. Dan insya Allah ijazah dari Pak Kiai kita, alhamdulillah, semoga berberkah dan bermanfaat kepada kita. Saya kira, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya termasuk yang paling gembira dengan ceramah ini Pak Kiai. Dan sebelum salat tadi saya menyampaikan kepada beliau bahwa sudah meninggal Jalaluddin Rahmat. Ya. Dan saya, para jemaah sekalian, mungkin jarang yang tahu, saya selalu datang ke rumahnya Pak Kiai berkaitan dengan Jalaluddin Rahmat. Sehingga beliau kami minta menjadi pelindung Resopa, relawan sosialisasi fatwa Majelis Ulama, beliau dengan Profesor Alimin Maidin. Dan saya ingat beliau dahulu memberikan kepada saya buku dengan Pak Kiai Ahmad Muhammad, buku tentang bahaya Syiah Pak Kiai. Masih ada itu buku, saya baca-baca. Itulah yang memberi semangat ya saya anti Syiah Pak Kiai. Selanjutnya saya juga nostalgia sedikit Pak Kiai. Waktu kita dilarang membuka masjid, maka saya itu Pak Kiai tidak tahan perasaan saya. Karena pasar dibuka, bank dibuka, mal dibuka, masjid harus ditutup. Syaratnya dibuka itu bank kalau memenuhi protokol kesehatan. Kenapa masjid memenuhi protokol kesehatan mau ditutup juga Pak Kiai? Jadi saya memberanikan diri Pak Kiai, saya menulis surat kepada Bapak Gubernur
tembusan kepada Pangdam, Kapolda. Saya katakan ini menghina Allah dan Rasulnya ini para jemaah. Saya katakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, saya tidak tahu dibaca atau tidak, terserah. Jadi saya tulis di situ atas nama supaya saya berwibawa sedikit. Imam Masjid Sultan Alauddin Kompleks Umi. Tetapi ada yang tegur, jangan bawa-bawa Umi di sini. Ini juga peraja. Iya. Iya. Padahal mungkin nanti di akhirat itu menjadi jihad fi sabilillah. Minta maaf Pak Kiai. Saya juga di masjid ini kalau mau salat sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Bagaimana terjemahannya ini? Yang biasa saya selalu sebutkan luruskan dan rapatkan saf, karena lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat. Tapi ada juga yang pakai bagaimana ini jarak masa sawu sufufukum. Jadi saya biasa bilang kalau begitu luruskan dan atur saf saja. Tapi saya juga tidak tahu cocok ini anunya ini atau tidak ini perayaan. Ya. Jadi saya syukur sekali Pak Kiai, mudah-mudahan ini kedatangan Pak Kiai ini kita punya ini ya bisa dipertimbangkan ini kepada yang Kalinga, dan alhamdulillah seperti yang dikatakan oleh beliau tidak ada juga yang terpapar di Mangkoso itu dengan tidak memakai jarak. Begitu juga ada masjid-masjid yang lain Pak Kiai. Ya. Jadi yang terakhir saya katakan bahwa ya pakai jarak ya benar juga karena ada anjuran dari pemerintah dan mungkin didukung oleh Majelis Ulama. Tapi menurut saya pakai yang tidak pakai jarak itu lebih tawakal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia juga sudah membersihkan diri meladwani. Kalau masih kita kan tamunya Allah. Masa Allah mau membiarkan kita kena bahaya di sini Pak Kiai? Seakan-akan kita kurang tawakal. Kalau di sini Pak Kiai kami ada namanya Jumat Berkah, komandre kita jaga jarak. Jadi iya, atau pergi ke Gusung Pak Kiai tidak ada jarak. Cuma kalau di masjid kita harus pakai jarak. Jadi seakan-akan kita lebih tawakal kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna laha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang yang bertawakal. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kira ini masukan subhanallah dan memang ditebangkan semua. Ini karena sudah masuk waktu serak barangkali Pak Kiai, kita bersama-sama menutup kegiatan kita persempatan ini sambil berdoa sambil Pak Kiai. Sebentar saya tanggapi. Tanggapi dulu. Sampai sekarang itu masih banyak sekolah yang tutup. Saya ngeri memikirkan bagaimana masa depan bangsa kita dengan ini. Kita di Mangkoso sejak tanggal 13 Juli sudah buka pesantren. Dan alhamdulillah aman sampai sekarang. Aman sampai sekarang. Dan waktu dibuka itu dihadiri oleh wakil bupati resmi. Artinya bukan gelap-gelapan. Resmi. Kita sampaikan secara resmi, walaupun santri-santri yang masuk itu semuanya dengan keterangan bebas COVID masuk, tapi setelah di dalam sudah jalan seperti biasa sampai sekarang, alhamdulillah. Ya, dan kalau di Makassar sendiri ini masih banyak. Bagusnya karena memang santri-santri itu dalam kampus. Tidak bercampur dengan masyarakat dan tidak keluar. Jadi memang mereka itu di dalam kampus semua, tidak keluar. Di Makassar ini banyak pesantren yang namanya pesantren tapi tidak punya pemondokan, santrinya di rumah masing-masing sehingga disuruh secara daring saja belajar. Ini masalahnya kan masjid dikatakan tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah. Tidak ada gelar ini disampaikan ke pasar. Tidak ada dikatakan pasar tempat yang suci, lagi mulia dan penuh berkah.
Kemudian yang datang semuanya sudah bersih. Kalau di pasar mungkin saja ada orang yang hadas. Noleng kata wajib cembekuro kalau mau pasar. Orang junub ada yang pergi ke pasar. Tapi yang datang ke masjid semuanya orang suci insya Allah. Saya katakan Islam, Muslim jangan diajarkan kebersihan. Orang Muslim jangan diajarkan kebersihan. Kita tidak ada suatu agama yang sangat konsisten dan komitmen dengan kebersihan kecuali Islam. Yaitu bangsa lain yang mau bisa ditulis lagi. Coba saja, orang Eropa itu tidak tahu cebok. Coba bagaimana kalau perempuan habis buang air kecil tidak cebok. Dia nama Lundra. Tapi itulah mereka. Itu mereka. Ya. Waktu di negeri Belanda, saya pernah tinggal di rumah tua. Pernah juga tinggal di rumah modern. Waktu tinggal di perumahan ini, perumahan tua, itu yang ada hanya WC, tidak ada kamar mandi. Jadi di situ kalau kita mau mandi harus pergi ke gedung khusus untuk mandi. Di situ dibayar lagi. Lalu di WC-nya itu tidak ada untuk cebok. Itu tidak ada. Sampai ya di hotel-hotel modern itu sendiri yang tidak mengikuti cara Islami ini, tidak ada itu khusus untuk apa namanya, untuk dipakai cebok. Ya, ya tidak ada. Ya kalau di rumah tua itu, ya ada wastafel di dalam. Jadi hanya potnya dengan wastafel. Kemudian itu kertasnya, kertas toiletnya itu. Jadi hanya dengan kertas, kemudian selesai cuci tangan di wastafel. Ya ada parfumnya di situ juga, di samping ada sabunnya, baru keluar. Ya waktu kita di situ, bingung, ini tidak cocok kita ini kan selama tidak ketemu air magele-gele sendiri, dia sesat di garuku tidak melalui air. Jadi bagaimana cara kita siapkan botol yang kita isi dulu, botol berjejer di bawah berjejer. Jadi kita pakai kertas dulu, baru ujung-ujungnya disiram dengan botol itu. Itu waktu tinggal di perumahan tua itu. Ya karena mereka, saya katakan Muslim jangan ajar mengenai masalah kebersihan orang Islam. Ya, coba bayangkan wudhu saja kita ini tidak kurang umpamanya 5 kali dalam sehari. Ya, belum lagi mandi kita. Waktu saya di sana itu, ya mandinya orang Eropa itu paling 1 kali 1 minggu. Mandinya. Ya, tentu kita di sini aja dulu pengalaman macam itu. Kami sendiri waktu di Kairo, kalau musim dingin mandinya 2 kali 1 minggu. Mandinya 2 kali 1 minggu. Ya, dan ada juga tempat mandi air panas khusus gedung di asrama Azhar itu. Tapi itulah mandi 2 kali 1 minggu. Ya, kalau di sini mau mandi 2 kali 1 minggu, insya Allah ada iswak. Ya memang ini masalah ini. Allahu Akbar. Jadi cocoklah itu tadi yang disampaikan kepada Pak Gubernur. Ya. Ya waktu awal-awalnya itu banyak juga saya SMS, saya kirim WA sama Pak Gubernur, pada Bupati juga, kalau ada hal-hal yang saya lihat perlu saya sampaikan. Ya, sampaikan. Termasuk ini waktu menentang arus itu, pada awalnya kita diundang rapat di kantor Bupati. Lengkap, saya hadir sebagai Ketua Majelis Ulama. Dikatakan di situ ini sudah darurat. Saya katakan kalau dalam agama, kalau namanya sudah darurat itu sudah dibolehkan. Jadi ketika itu disuruh tutup masjid tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17. 3 Jumat, sudah darurat. Ketika itu saya pelajari di mana daruratnya ini dalam 3 Jumat itu. Saya melihat kok tidak ada apa-apa. Nah, setelah menghadapi tanggal 24, mereka datang semua ke rumah.
yang saya dengar didahului oleh rapat, tapi saya tidak mendapatkan undangan. Datang ke rumah, ya membawa keputusannya itu bahwa harus disambung lagi, ditutup Jumat. Disinilah saya bertahan. Saya katakan, saya mohon maaf. Awalnya ini ditutup dengan alasan darurat. 3 Jumat, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17. Saya ikuti. Tapi selama itu saya lihat, saya pantau. Tidak ada seorang pun korban. Ini berarti bukan darurat ini. Bukan darurat. Oleh karena itu bagi saya berdosa kita kalau kita suruh tutup Jumat. Berdosa kita. Seorang saja tidak menghadiri salat Jumat sudah lumayan dosanya. Apalagi kalau kita perintahkan jamaah tidak salat Jumat, bagaimana kira-kira itu? Ya. Jadi kalau umpamanya orang sudah putuskan harus menutup, saya mohon maaf, saya tidak ikut di situ. Besoknya sudah keluar edaran, semua tanda tangan kecuali satu, Ketua Majelis Ulama yang tidak ada di situ. Yang lainnya semua tanda tangan menyuruh menutup itu. Dan itulah di Mangkosok jalan. Ceritanya awalnya sehingga program keagamaan yang biasa-biasa kita laksanakan tetap jalan seperti biasa. Alhamdulillah. Ya. Lama-lama ujungnya setelah Idul Adha itu disuruh buka lagi. Padahal kondisinya tidak lebih baik daripada sebelumnya. Rupanya juga pelan-pelan juga mereka menyadari bahwa ini kalau kita mau perturutkan betul ini tidak ada ujungnya ini. Ya, lewat kita jalan sama-sama. Kita jalan sama-sama, biarkan COVID jalan, kita juga jalan, jangan menghalangi program kita. Yang penting tingkatkan tadi ini pertebal iman kita. Ya tombi itu nak naik nafsu uang, kau naik nafsu uangnya. Dan ada bukti-bukti. Waktu istri Bupati membawa alat COVID itu untuk santri-santri ke rumah karena saya minta kepada Bupati supaya anak-anak kita ini dirapit secara gratis. Ya artinya anak-anak santri-santri yang memang berasal dari kabupaten baru, penduduk baru, supaya dirapit secara gratis karena yang dari luar juga semuanya dimintakan keterangan bebas rapid itu. Nah, dibawalah istrinya ke rumah. Saya katakan, saya bahasa daerah, si tunggu-tunggu ada aku ya mata tepuk kak aku jama-jama gewe. Maka daki engkai dei, maka daki dei engkai. Mata tepuk kak. Maka ramagai, karena ada juga bukti yang menunjukkan. Contohnya, saya tunjuk anak menantu Ustaz Muhammad Agus. Ini ada kegiatan di Kairo selama 2 bulan. Rombongan dari Indonesia selama 2 bulan ada kegiatan di Kairo. Dan di antara mereka itu 2 orang baru. Dia dengan ada temannya. 2 orang. Rencana 2 bulan, tiba-tiba datang ini corona. Akhirnya tinggal di sana diperpanjang karena tidak ada pesawat. Menjadi 3 bulan. Menjadi 3 bulan. Nah setelah 3 bulan ini, alhamdulillah kebetulan ada pesawat Mesir mau ke Indonesia mengambil warga Mesir yang ada di Indonesia. Ada pesawat Mesir, diikutkanlah di situ. Setelah 3 bulan pulang ke Indonesia. Tiba di Jakarta, tidak ada lagi ke Makassar. Jadi kita carikan di mana ditempatkan ini. Berdua orang baru. Kebetulan ada warga Mangkosok yang di Jakarta itu ada dia punya di rumah-rumah sewa itu apartemen. Ada apartemennya yang kosong. Ada apartemennya yang kosong. Disitulah ditempatkan bermalam sambil menunggu bisa berangkat ke Makassar. Berdua, ternyata di apartemen itu hanya 1 tempat tidur. Jadi berdualah di atas tempat tidur itu selama 10 hari, 10 malam. Baru ada pesawat yang membawanya ke Makassar. Tiba di Makassar, tidak diperiksa, keluar. Dan kebetulan dia punya mobil, temannya tidak punya mobil, jadi diikutkan bersama-sama. Sampai ke Tanete.
di rumahnya ini anak menantu, singgahlah dulu di situ untuk salaman-salaman dengan keluarganya, orang tuanya, karena habis berpisah selama 3 bulan ini lebih, ya baru kembali lagi ke mobil untuk diantar ke Mangkoso. Tiba di Baru, disinggahkanlah tadi ini temannya, karena temannya itu di Baru tinggal. Lalu lanjut ke Mangkoso. Beberapa hari, ternyata datang ini gugus tugas. Saya tidak tahu itu. Karena selama datang, saya tidak berhubungan dengan dia itu. Datang gugus tugas, kamarnya dia di luar, saya di dalam. Periksa dan dinyatakan positif. Dibawa, dibawa ke hotel di Makassar ini. Dibawa ke hotel di Makassar. Ketika itu saya kasih WA Bupati. Ini 2 orang berteman. Kenapa hanya 1 diperiksa? Temannya itu kebetulan menantunya juru bicaranya gugus COVID. Tapi karena saya sampaikan kepada Bupati, diperiksa. Itu dengar diperiksa dan dinyatakan negatif. Itulah saya tak pertanyakan sama ibu, mengapa negatif dan selalu sama-sama. 10 malam di Jakarta, 1 tempat tidur, tidak ada masker, tidak ada jarak. Si Selena pas. Kenapa 1 positif, 1 negatif? Nah, kita dilarang untuk berdekatan, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Ini tidak ada masker, tidak ada jarak. Kenapa hanya 1 positif, 1 negatif? Nah, ini bukti bahwa mata tepuk aja ya gue. Nah, kalau begitu ya kita buka saja maskernya. Kalau memang tidak ada takdir untuk kena, tidak akan kena walaupun tidak pakai masker. Kalau dibicarakan mungkin karena takdir. Ya, karena itu kita perkuat iman begitu. Ya kuda de metode itu masya Allah karena malam esa apa-apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Nah, apa-apa yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Kuatkan iman, pertemuan iman. Di samping itu ada lagi yang lain. Profesor Idrus Faturusi kan dinyatakan positif isolasi, tapi istrinya yang setia menemani. Dan apa dikerjakan? Menggosok dengan minyak kayu putih. Setiap malam digosok suaminya. Mengapa istrinya tetap negatif? Sampai ujung-ujungnya profesor juga menjadi negatif. Mengapa tidak ikut positif? 1 kamar berdua, selalu digosok, tidak ada jarak, tidak ada masker. Sampai saya mengatakan, tepuk aja ya, ku jama-jama ngewe. Ya, itu juga. Ada di Baru itu 2 dari pesantren apa namanya di Jawa itu, ya Timboro atau apa namanya di Jawa itu 2 orang. Begitu juga dia selalu bersama-sama, dinyatakan 1 positif, 1 negatif. 1 positif, 1 negatif. Dan ada lagi, terakhir Kepala Dinas Kesehatan di Baru. Anaknya belajar di Jawa. Waktu menghadapi Ramadan tahun lalu itu pulang. Setelah mau kembali lagi, diperiksa, dinyatakan positif. Akhirnya diperiksa 1 rumah. Diperiksa semua. Kok semua isi rumahnya itu negatif, hanya dia sendiri yang positif. Nah, ini agak pakai kue aja jabangnya. Ya, jadi kembali perkuatkan, tebalkan imanku. Muncul mau pakai kuna boleh buangnya. Malah saya lihat itu banyak yang paling takut, paling banyak kena. Yang paling takut itu yang paling banyak kena. Ya, jadi saya kembali bahwa ini saya tidak melarang memakai masker, saya tidak melarang begitu, tapi lengkapilah senjata fisikal ini dengan senjata spiritual. Yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang kita tidak lihat, pakaikan juga senjata yang tidak dilihat, yaitu yang kita warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai pada Bapak Ibu semua. Demikianlah beberapa penjelasan yang kita dapatkan sebagai ilmu untuk kita.
banyak berdoa, banyak berikhtiar. Moderator, sebelum ditutup. Allahu ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.